Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Kirana Putri. Saya dari kelas 10-6, nomor absen 12. Di sini saya akan menceritakan teks hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin. Dahulu kala, karena kutukan Batara Indra, Raja Keindrahan bersama istrinya jatuh miskin di kerajaan Antah Barantah yang diperintah oleh Maharaja Indra Dewa. Si miskin ini selalu mencari sisa makanan. Apabila penduduk sekitar melihatnya, mereka akan beramai-ramai untuk mengusir, mengejek, dan memukulnya. Karena perilaku penduduk tersebut, si miskin dan istrinya tidak berani untuk kembali. Ketika 3 bulan mengandung, istri si miskin mengidamkan buah mempelan atau sejenis buah mangga yang berada di halaman raja. Tetapi suaminya tidak berani untuk memintanya. Tapi karena ia kasihan kepada istrinya, ia mencoba untuk meminta buah mempelan tersebut. Tak disangka-sangka, raja sangat bermurah hati. Ia memberikan buah mempelai itu kepada si miskin. Setelah umur kandungan si istrinya sudah cukup, si istri melahirkan seorang putra. Lalu ia memberi nama Marakema, yang artinya seorang anak dalam penderitaan. Ketika si miskin ini menggali tanah untuk menancapkan sebuah tiang atap berteduh, tergali olehnya topi mahkota yang penuh emas. Dengan kehendak yang maha kuasa, terjadilah atau berdirilah sebuah kerajaan beserta isinya. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Ratna Dewi. Kerajaan itu bernama Puspasari. Tak lama kemudian, lahirlah adik Marakema yang diberi nama Putri Nila Kusuma. Kerajaan Puspasari ini sangat terkenal sehingga membuat beberapa raja iri terhadapnya. Suatu hari, tersiar kabar bahwa Raja Indra Angkasa sedang mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan kedua anaknya tersebut. Maharaja Indra Dewa mendengar keadaan itu, dan ia memanfaatkan dan menghasut seluruh ahli nujum agar mengatakan bahwa kedua anaknya membawa malapetaka di kerajaannya. Mendengar perkataan itu, Maharaja Indra Angkasa sangat marah dan ingin membunuh kedua putra dan putrinya. Tetapi karena belas kasihan sang istri, Maharaja Indra Angkasa tidak jadi membunuhnya, tetapi membiarkan mereka pergi dari kerajaan dan dibiarkan untuk mengembala. Tak tahu berapa lama ia mengembala. Ketika mengembara, perut mereka terasa lapar. Keadaan seperti itu membuat Marakema menangkap seekor burung, dan mereka ingin memasaknya terlebih dahulu. Dan ia datang ke pondok seorang petani untuk meminta api. Tetapi mereka dituduh dan ditangkap karena dituduh mencuri. Mereka dilemparkan ke laut dan terombang-ambing. Nila akhirnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh Raja Magindrasari, kerajaan Palinggam Cahya. Marakema terdampar di tempat gergasi. Sebelum Marakema, ada Putri Cahya Khairani yang tertangkap terlebih dahulu. Sebuah kapal besar menangkap mereka. Nahkoda jatuh cinta kepada Cahya Khairani. Marakema dibuang ke laut dan ia ditelan oleh seekor ikan nun. Dan ikan nun itu terdampar di sebuah tempat nenek kebayan. Seekor burung memperingatkan nenek kebayan untuk membuka perut ikan nun tersebut dengan hati-hati, karena di dalam perut ikan nun tersebut terdapat seorang putra kerajaan. Ternyata benar, setelah nenek kebayan itu membukanya dengan hati-hati, terdapat seorang putra raja, yaitu Marakema. Marakema akhirnya tinggal bersama nenek kebayan dan membantu segala kegiatannya.
yaitu membuat kerangka bunga. Kebetulan Cahaya Khairani sangat menyukai karangan bunga Nenek Kebayan yang aslinya adalah rangkaian dari Marakema. Suatu ketika dicantumkan nama Cahaya Khairani dan Mila Kusuma mengetahui bahwa Marakema masih hidup. Bertambah dalam cinta Cahaya Khairani kepada kekasihnya. Demikian, Mila dan suaminya berkemauan untuk mencari Marakema ke tempat Nenek Kebayan. Betapa gembiranya atas pertemuan yang tidak terduga. Marakema dan suami Mila dengan mudah menemukan Cahaya Khairani yang telah disembunyikan oleh nakoda. Setelah ditemukan, dilangsungkannya pernikahan antara Marakema dan Cahaya Khairani. Nakoda pun dibunuh di kerajaan Palindam Cahaya. Marakema dan istrinya pergi ke tempat orang tuanya yang jatuh miskin. Dengan kesaktiannya, Puspasari diciptakan kembali menjadi kerajaan yang lengkap dengan isinya. Kemudian ia dinobatkan menjadi seorang raja menggantikan mertuanya. Kesimpulannya, kita tetaplah berperilaku jujur dan baik walaupun dalam keadaan miskin dan menderita. Dan sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong tanpa memandang status sosialnya. Sekian cerita teks hikayat dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.